Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Di sini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film Cina yang berjudul Yesterday Once More yang dirilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Lin Xiaoshan. Yuk, simak alur ceritanya guys. Film diawali dengan seorang anak kecil yang sedang main sendirian. Ia adalah Yuswan. Setelahnya datang seorang anak perempuan yang bernama Suyan. Ia dan keluarganya baru pindah ke lingkungan tersebut. Di sana mereka berdua main bersama. Yuswan juga mengatakan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Yuswan pergi ke dalam rumah untuk mengambil lilin. Namun ia panik saat melihat ayahnya. Yuswan tak sengaja menjatuhkan lilin. Yuswan panik. Di sana ayahnya langsung menghampirinya. Ibunya Yuswan telah meninggal dunia dan ayahnya menjadi depresi dan sering mabuk-mabukan serta sering menyiksa Yuswan. Yuswan dan Suyan sering main bersama sehingga mereka semakin dekat. Beberapa hari kemudian Yuswan pergi mencari Suyan ke rumahnya untuk main bersama. Namun ternyata Suyan dan keluarganya pun telah pindah tanpa memberitahu Yuswan, hingga akhirnya Yuswan pun kembali merasa kesepian. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, Yuswan pun telah menjadi pria yang dewasa. Di sana ia menghadiri pernikahan sahabatnya yang bernama Teddy. Teddy menikahi wanitanya yang bernama Olivia. Sebelum pernikahan dimulai, Yuswan diminta tolong oleh sahabat Olivia untuk membantu menghias kue pernikahan. Di sana Yuswan menyadari wanita tersebut tampak tak asing baginya. Setelah acara pernikahan selesai, mereka berdua pulang bersama. Dikarenakan Yuswan masih penasaran, ia pun mengikuti wanita itu dan ikut masuk ke dalam bis. Di dalam bis, mereka mengobrol dan mengeluarkan sebuah barang. Mereka teringat kenangan di masa lalu hingga akhirnya mereka menyadari bahwa mereka adalah sahabat sewaktu kecil, yakni Yuswan dan Suyan. Suyan dan Yuswan pun semakin dekat dan saling berkomunikasi satu sama lain, hingga akhirnya mereka berdua merasa cocok dan mulai berpacaran. Yuswan bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan, sedangkan Suyan berkuliah jurusan keguruan dan mempunyai hobi membuat kue, dan ia mempunyai mimpi di masa depan dapat membuka toko roti miliknya sendiri. Namun impiannya ditentang oleh orang tuanya karena sudah menghadapi. Di sisi lain, Yuswan mendukung impian Suyan dan menyemangatinya agar tetap berusaha keras mencapai impiannya. Yuswan dihubungi keluarganya bahwa sang ayahnya telah meninggal dunia. Setelah pemakaman, muncul masalah baru, yakni kedatangan debt collector yang memberitahu bahwa ayahnya mempunyai hutang miliaran dan meminta Yuswan untuk segera melunasi hutang ayahnya. Yuswan bingung, ia tidak tahu bagaimana cara untuk melunasi hutang ayahnya. Namun ia menyembunyikan masalah tersebut dari Suyan karena ia tidak ingin sang pacar sedih akan masalah yang terjadi pada Yuswan. Beberapa tahun kemudian, yakni tahun 2022, Yuswan merayakan ulang tahunnya. Yuswan terus bekerja keras agar bisa melunasi hutang sang ayah. Namun di sisi lain, Suyan malah berencana pergi ke rumah sahabatnya yakni Olivia. Dia merupakan seorang selebriti dan berharap Olivia mampu mempromosikan kue milik Suyan. Yuswan mengantarkan Suyan ke rumah Olivia. Di saat itu juga Yuswan harus buru-buru karena harus menghadiri rapat dengan klien. Yuswan selalu bekerja keras untuk melunasi hutang. Suyan pun tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada Yuswan karena ia tidak diceritakan masalah yang sedang dihadapi Yuswan. Setelah mengantarkan kekasihnya, Yuswan langsung pergi menemui kliennya. Setelah selesai rapat, ia pergi menemui Teddy.
Di sana, Teddy bercerita bahwa rumah tangganya dengan Olivia berada di ujung tanduk dan berencana untuk bercerai saja. Di sana juga ia menunjukkan novel dan gambar yang ada di novel tersebut mirip dengan karakter yang digambar Yusuan. Teddy juga menyarankan Yusuan untuk menemui orang yang menulis novel saja. Mungkin saja dapat bekerja sama dalam proyek novel yang bagus. Yusuan pun langsung bertemu dengan penulis novel, kita sebut saja Paman. Di sana mereka berdua berbincang-bincang hingga terasa akrab. Paman menceritakan tentang semua novelnya termasuk kisah takdir yang tidak bisa diubah. Yusuan sebenarnya tidak paham apa maksudnya, namun ia berpikir suatu saat ia akan mengalami apa yang diceritakan si Paman tersebut. Sore harinya, Yusuan kembali ke perusahaan. Sang bos memberitahu acara pesta di malam hari nanti. Namun, Yusuan tidak bisa hadir karena ia berencana akan merayakan ulang tahun pacarnya. Sang bos pun memaksa Yusuan untuk mengikuti pesta agar kekeluargaan antar karyawan semakin terjalin. Dengan sangat terpaksa, Yusuan menyetujui permintaan sang bos dan ia tidak bisa merayakan ulang tahun sang pacar. Beberapa saat kemudian, Suyan datang ke pesta untuk menemui Yusuan. Di sana, Suyan memberitahu bahwa ada seseorang yang datang ke rumahnya dan memberitahu bahwa Yusuan berencana meminjam uang ke perusahaan dalam jumlah yang besar. Yusuan berusaha menutupinya dan mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang besar. Namun Suyan terus memaksa untuk Yusuan jujur tentang masalahnya kepada Suyan. Dikarenakan Suyan terus memaksa, hingga akhirnya Yusuan menceritakan bahwa saat ayahnya hidup mempunyai hutang yang besar dan itu meninggalkan masalah untuk Yusuan karena ia harus melunasi hutang-hutang ayahnya. Karena merasakan putus asa, Yusuan meminta mereka untuk putus saja karena ia takut membuat Suyan menderita atas masalah yang ia hadapinya. Ia juga tidak ingin wanita yang dicintainya harus menderita. Mendengar hal tersebut, Suyan marah dan langsung pergi meninggalkan Yusuan. Saat ingin mengejar Suyan di perjalanan, tiba-tiba Suyan tertimpa runtuhan bangunan. Yusuan langsung menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Namun naas, nyawa Suyan tidak bisa diselamatkan dan ia pun meninggal dunia. Yusuan sangat sedih dan merasa bersalah karena di saat itulah pertemuan terakhir mereka. Sesampainya di rumah, Yusuan menangis dan mengingat akan kenangan manis saat bersama pacarnya dahulu. Dan ia kesal karena telah menyanyiakan waktu saat bersama pacarnya. Keesokan harinya, Yusuan terbangun. Ia kaget saat melihat sang kekasih ada di rumahnya. Yusuan langsung memeluk Suyan. Ia berpikir bahwa kecelakaan kemarin hanyalah mimpi buruk yang ia alami. Seperti biasa, pagi harinya Yusuan mengantarkan Suyan ke rumah Olivia dan setelahnya ia bertemu sahabatnya yakni Teddy. Di sana Yusuan merasakan deja vu bahwa yang semua ia alami mirip dengan yang ia impikan. Hingga akhirnya Yusuan menyadari bahwa kenyataan kemarin itu bukan mimpi, tapi kenyataan yang sebenarnya. Yusuan juga teringat bahwa setelahnya ia akan bertemu dengan paman tua yang aneh. Dan ia mengetahui bahwa sang paman tersebut mengetahui tentang kejanggalan yang Yusuan alami. Mereka pun bertemu di sana. Yusuan mengatakan bahwa kejadian kemarin adalah kenyataan yang sebenarnya. Dan si paman mengatakan bahwa kematian Suyan sudah tertulis dalam takdir dan tidak ada yang bisa Yusuan lakukan untuk merubah takdir tersebut. Si paman juga menyarankan Yusuan untuk menghargai setiap momen saat bersama dengan Suyan dan harus menghargai waktu yang ada pada akhirnya takdir akan terus berjalan. Sang paman juga mengatakan bahwa ia adalah Yusuan di masa tua nanti. Ia juga kembali ke masa lalu untuk memberi peringatan kepada dirinya saat masih muda. Ia menyarankan kepada Yusuan untuk menghargai setiap momen saat bersama dengan wanita yang ia cintai.
Yusuan sengaja mengambil cuti dari pekerjaannya untuk menghabiskan waktu bersama dengan pacarnya. Ia juga mengajak Suyan ke tempat yang ingin didatangi sang pacar. Mereka pergi ke sebuah rumah yang ingin Suyan beli untuk membuka toko rotinya. Di sana Suyan sangat bahagia dan menceritakan rencana saat nanti membuka toko roti. Sepulangnya mereka makan bersama. Beberapa saat Suyan dihubungi oleh ibunya karena Suyan diam-diam berjualan roti secara siaran langsung dan ia dimarahi oleh ibunya. Di parkiran, Yusuan melihat seorang anak kecil yang sedang dipukuli oleh orang tuanya. Melihat hal tersebut, Yusuan teringat akan traumanya di masa lalu saat ia dipukuli oleh ayahnya. Karena merasa emosi, Yusuan menghajar pria tersebut dan hingga akhirnya Yusuan harus dibawa ke kantor polisi. Di dalam kantor polisi, Yusuan mengatakan ia harus bebas malam ini karena sang pacar dalam bahaya. Namun polisi tak percaya hingga akhirnya Yusuan mendapatkan panggilan bahwa Suyan meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Di perjalanan, Yusuan teringat perkataan si paman bahwa takdir tidak bisa diubah. Namun Yusuan kembali ke masa lalu agar ia bisa mengubah takdir tersebut. Saat di rumah, Yusuan teringat sebuah lilin yang dibuat ibunya adalah satu-satunya cara agar bisa mengulang hari-hari. Yusuan menyalakan lilin dan berdoa agar kejadian tersebut bisa terulang lagi di besok paginya. Keesokan harinya, benar saja saat Yusuan bangun, kejadian yang sangat mirip terjadi lagi dan melihat Suyan masih hidup. Namun saat Yusuan melihat kotak lilin, ia menyadari lilin telah habis dan itu merupakan kesempatan terakhirnya untuk hidup kembali dan merubah takdirnya. Yusuan menjalani hari-hari seperti biasanya, mengantarkan Suyan ke rumah Olivia. Namun di sana ia juga mencegah Olivia bercerai dengan Teddy, melarang Suyan berjualan roti di siaran langsung dan datang ke rumah ibunya Suyan. Di sana mengatakan keinginan Suyan untuk membuka toko roti. Awalnya ibunya tidak setuju karena ia ingin Suyan lebih fokus agar Suyan menjadi seorang guru. Yusuan menyarankan agar ia mencoba kue yang dibuat Suyan khusus untuk ibunya. Setelah mencoba kue, sang ibu tak percaya bahwa anaknya sangat berbakat dalam membuat kue. Ibunya juga tersadar bahwa bakat anaknya dalam membuat kue. Setelahnya, mereka pergi ke rumah Yusuan. Di sana ia menceritakan bahwa ia telah menjual rumahnya karena ayahnya dulu tertipu investasi bodong dan mempunyai banyak hutang hingga akhirnya Yusuan lah yang bertanggung jawab membayar hutang sang ayah. Yusuan juga bercerita sebelum meninggal, ibunya membuat lilin khusus untuk Yusuan. Yusuan berpikir lilin tersebut dapat mengabulkan mimpinya seperti mengurang hari yang sama. Yusuan telah mencoba sebanyak 3 kali. Di sisi lain, Suyan tidak percaya dengan perkataan Yusuan. Ia menganggap Yusuan sedang bercanda saja. Di malam harinya, Yusuan dibantu sahabatnya yakni Teddy untuk menyiapkan kejutan kepada Suyan. Di sana, Yusuan ingin melamar Suyan. Saat melihat momen tersebut, Teddy dan Olivia pun merasa terharu. Teddy meminta maaf atas perlakuannya selama ini kepada Olivia dan meminta untuk tidak jadi bercerai. Kesimpulannya, Yusuan telah berhasil merubah takdirnya. Setelah itu, tugas Yusuan adalah menjaga Suyan agar tetap hidup. Namun, saat ingin menyeberang, Suyan hampir tertabrak mobil. Yusuan berusaha melindungi Suyan. Beberapa saat kemudian, Suyan terbaring di rumah sakit. Di sana juga terdapat orang tuanya dan sahabat, yaitu Olivia. Ibunya juga memberitahu bahwa Yusuan telah meninggal karena melindungi Suyan dari tabrakan mobil. Suyan tidak bisa mempercayainya dan terus menangis.
Keesokan paginya, Teddy menemui Suyan dan mengatakan bahwa sebelum Yusuan meninggal, ia telah bercerita tentang keajaiban yang dapat mengulang hari-hari selama 3 kali. Yusuan mengalami keajaiban setelah bertemu dengan paman tua di sebuah rumah yang dekat dengan kantor Teddy. Setelah pulih, Suyan pun pergi ke sebuah tempat yang diceritakan Teddy. Sesampainya di rumah, yang ia temui bukanlah pria tua, tetapi wanita tua. Sudah pasti ketebak ya, wanita tersebut adalah Suyan di masa depan. Wanita itu mengatakan bahwa semuanya telah ditakdirkan, namun Suyan mengelak bahwa Yusuan bisa mengubah takdir yang nyatanya Suyan masih hidup sampai saat ini. Setelahnya, Suyan memikirkan cara bagaimana mengubah agar Yusuan hidup kembali. Ia pun teringat tentang sebuah lilin yang pernah diceritakan Yusuan. Suyan segera pergi ke rumah Yusuan untuk mencari lilin terakhir dari ibunya. Suyan nekat merobos rumah untuk mencari lilin tanpa mempedulikan keselamatannya. Hingga akhirnya Suyan menemukan sebuah lilin di bawah meja. Di sana Suyan berdoa untuk mengubah takdir, di mana ia berharap Yusuan kembali hidup. Dan lagi-lagi keajaiban pun terjadi saat Suyan terbangun, di mana hari tersebut adalah hari pernikahan sahabatnya Olivia dengan Teddy. Di pesta pernikahan, Suyan bertanya mengenai keberadaan Yusuan ke Teddy. Namun Teddy bingung bagaimana bisa Suyan mengenal Yusuan padahal belum pernah ketemu. Suyan pun menyadari bahwa mungkin saja mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Sejak saat itu, Suyan memutuskan untuk tidak mencari Yusuan lagi. Namun ada hikmah dari kejadian tersebut, di mana Suyan memberikan pelatihan kepada ayah Yusuan bagaimana cara menghindari investasi bodong. Tahun ke tahun telah berlalu, tepatnya di tahun 2023, Suyan telah memiliki toko rotinya sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang pria dengan suara yang familiar, yang ternyata pria itu adalah Yusuan. Di sini awal mula mereka bertemu, dan mungkin saja takdir yang mempertemukan mereka kembali. Dan film pun telah berakhir. Pemirsa, itulah alur cerita dari film Yesterday and Once More. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.